Keluarga itu seperti tubuh, jika ada salah satu yang sakit, yang lain ikut merasakan. Keluarga tuh bisa ada kapanpun buat, kalau kita lagi butuh gitu, itu keluarga selalu ada buat kita lah. Kekeluargaan atau keluarga menurut aku itu bukan tentang siapa, bukan tentang di mana, bukan tentang apa, tapi gimana caranya kita tetap berantem, kita tetap adu argumen, tapi tetap bisa punya satu visi. Pertama dari mulai kita ngerintis sebenarnya ya boleh dibilang dari adanya kita tawaran barang auction. Masuk ke dunia furniture, pintunya, celahnya itu dari saya dapat tawaran dari kakak saya, dibilangin ini ada orang jual tempat surat, kotak surat. Baru saat itu saya ngelihat susahnya jualan. Itu mungkin dari proses 1 bulan itu cuma laku sekitar 5 atau 10. Jadi kalau mau ditanyain prosesnya dari awal kerja ini kayak gimana, yang kerja di posisi bawah seperti apa, posisi kita udah ngerasain semuanya. Muncullah di 2018 itu mulai tambah banyak orangnya. Mungkin itu growth terbesar sepanjang sejarah LD kita nge-hire. Pada awal kita bentuk sebuah budaya di Lifetime, itu hal pertama yang kita mesti pegang adalah we want to treat others as we want to be treated. Jadi kita pengen men-treat seseorang even dari layer yang terbawah sampai layer yang teratas tuh equal. Lifetime Design tuh mentorku sebenarnya. Sebenarnya mentorku. Menurutku ya, mentor tidak pernah ngasih tahu mana yang terbaik. Tapi mentor tuh ngarahin. Terserah kamu sisanya. Ini lakuin, ini lakuin. Pilihannya terserah. Sebenarnya yang paling penting adalah di itu kan respect sih satu sama lain gitu, dimana kita memikirkan tim kita lagi kenapa gitu. Kalau yang mempererat sih kita menganggap rekan kerja kita, partner kita itu bukan cuma rekan kerja sih. Itu jadi kayak keluarga kita, tempat kita main bareng-bareng gitu. Cara bekerjanya, teamworknya itu beda banget. Semuanya bareng-bareng mecahin masalah. Semakin kita berantem, semakin kita erat. Karena banyak perubahan aja di diri aku sendiri, entah itu dari cara berpikir, mindset aku, kedewasaan aku pun kayak dilatih aja di sini gitu. Ngerasa gue nggak perlu jadi orang lain gitu, jadi makanya gue tetap jadi diri sendiri, gue ngerasa diterima, jadi gue ngapain aja kayaknya ya udah nggak apa-apa, nyaman aja gitu jadinya. Gue juga berevolusi, Design juga berevolusi, jadi bagi gue yang menggambarkan Lifetime Design itu revolusi. Ya mungkin kalau secara umum orang bilang ya respect itu umumnya kayak lo saling kayak menghargai gitu ya, tapi kalau gue punya penilaian sendiri atau pandangan sendiri itu respect itu bukan tentang lo sekedar menghargain gitu, tapi artinya lo tuh punya rasa peduli gitu, artinya dengan lo tidak mempersulit orang lain terutama dalam kerja. Sih kalau untuk berada di LD-nya sendiri yang bikin seneng itu karena orang-orangnya tuh semangat sih kalau aku ngelihat gitu. Walaupun kayak targetnya menggila atau load-nya tuh menggila banget, tapi tetep gigih kali ya, terus bisa untuk memenuhi target, untuk capai target gitu-gitu tuh dari hari ke hari terus aja gitu dikerjain semuanya. Jadi prinsipnya kreatif itu bukan berpikir 1 + 1 2, itu sering gue ulang juga, tapi lu bisa berpikir ke kanan, ke kiri, ke depan, atau ke belakang. Menurut gue orang yang bisa berpikir 360 derajat itulah yang bisa dibilang kreatif. Sebenarnya kreativitas itu adalah sebuah mimpi yang harus kita lakukan gitu loh. Bukan cuma di bawah tidur doang. Tapi mimpi itu setelah kita bermimpi, hal apa yang bisa kita lakukan untuk meraih mimpi itu. Kreativitas itu ide tanpa batas kalau saya. Ide tanpa batas. Contohnya di HR mungkin gimana kita menangani manusia gitu. Manusia ini gimana biar lebih berkembang, gimana. Oh, orang ini di divisi ini kurang tepat. Coba kita atur di divisi yang sebelah sini.
ternyata benar di divisi 11 ini dia lebih berkembang. Itu kan termasuk salah satu kreativitas gitu. Kreativitas itu bisa muncul kalau misalnya kita berani. Jadi kita nggak takut untuk coba hal baru sih kalau menurut gue sih gitu. Kreativitas menurut gue di sini ya ngulik. Kepercayaan di sini itu bukan sebatas sebuah integritas aja, tapi bagaimana, tapi lebih luas lagi, gimana lo bisa diandalkan di dalam tim, gimana lo betul-betul fokus pada goalsnya, fokus pada tujuan perusahaan, sehingga satu sama lain itu saling mendukung lah ya. Jadi bukan lo kerja sendiri, jadi si A sama si B itu harus benar-benar saling percaya untuk tujuan yang sama intinya. Di operasional tuh banyak banget karakternya masing-masing. Ada yang ngelawak mulu kerjanya, ada yang serius, kayak banyak banget macem-macem orang di sini. Dan cara untuk mengatasinya tuh kayak kita udah kayak keluarga sendiri sih. Jadi apapun ya kita saling terbuka gitu, saling belak-belakan aja. Memang bener di sini tuh nggak ada yang ditutup-tutupin. Kita kan hubungannya selain sama eksternal, sama customer atau segala macam, sama internal. Kejujuran secara langsung di tempat kerja itu kan kita paling banyak berhubungan dengan internal kalau aku di produksi. Jadi kalau sesama teman kerja satu lokasi aja nggak bisa percaya, gimana caranya lifetime design bisa dipercaya sama customer? Dari kejujuran, saling terbuka, itu buat semuanya sampai ke belakangnya lebih lancar. Jadi untuk dalam hal kerjaan, terus dalam situasi di luar kerjaan pun kejujuran tetap utama. Karena zaman ini kan selalu berubah, apalagi semakin kesini perubahannya semakin cepat. Kalau kita nggak berubah diri sendiri, maka nggak mau pasti tergerus zaman pasti. Tidak ada orang yang bisa menebak untuk setahun, 5 tahun ke depan gimana perubahan yang akan terjadi di dunia. That's why kita harus benar-benar selalu beradaptasi dan tahu harus gimana. Ketika lo cuma berpikirnya cuma buat diri lo, ya lo mikirnya cuman ya lo kerja, udah gitu doang. Lo sibuk di diri lo sendiri, lo capek di diri lo sendiri. Cuman kalau lo merubah pola pikir, ya lo bisa mengerti posisi orang lain gitu. Kita suka banget sama perubahan untuk achieving another goal, supaya apa yang kita achieve itu bisa dibilang sama orang di luar sana, ya gila lo bisa kayak gini ya gitu.